Kalau saya Amin. tanyakan buat untuk bantuin orang tua gitu. Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Alhamdulillah siang ini kita masih di Studio 5 jatimnews.id dalam acara Aku Bonek Bonita Podcast. Masih dengan saya di sini Bunda Sari dan juga rekan saya. Saya ya. Ya. Siap. Ya, sehat ya ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat api to gak ono eleke blas. Tapi toh gak ono LE ya. Kami semua di sini di Studio 5 jatimnews.id berharap semoga pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah dan dimanapun semuanya dengan berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pembawaannya kalem hari ini. Ya. Kalem ya. Santun ya. Soalnya narasumbernya luar biasa, sangat luar biasa. Iya. Andap asor jare ilmu Andap Jawa. asor, iya. Andap asor. Pemirsa Aku Bonek Bonita, kali ini di Studio 5 jatimnews.id kami berdua kedatangan Bonek Joyoboyo. salah satu narasumber dari Joyoboyo, Bonek Joyoboyo. Joyoboyo. Bonek Joyoboyo Joyoboyo. nekat. Joyoboyo nekat. Oh, mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat Bunda siang. Sari dan Om Yoyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Amin. Iya. Amin. Pemirsa Aku Bonek Bonita, sekedar meriman lagi kepada pemirsa Aku Bonek Bonita bahwa di Surabaya ini punya salah satu kawasan yang sangat legendaris ya. Dan semua siapa yang tidak mengenal daerah Joyoboyo. Oh. Joyoboyo ya. Joyoboyo. Joyoboyo di mana? Joyoboyo. Iya, di mana Joyoboyo yang pada zaman dahulu ya Pak Ustadz ya punya stasiun tram ya. Stasiun tram. Stasiun tram ya. Dan iya saiki ono. Iya. Wow. Dan di mana kita semua juga tahu bahwa di kawasan Joyoboyo itu yang sangat-sangat padat penduduknya ya. Padat sekali penduduknya ya. Dan nokono iku gawe tempat singgah arek kesasar. Iya, tempatnya anak-anak yang kesasar ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, narasumber kita kali ini adalah seorang guru ngaji. Guru ngaji ya, di mana keseharian beliau adalah kalau siang jadi pekerjaannya apa ini Pak Ustadz? Pekerjaannya saya itu ojek pengkolan. Ojek pangkalan. Ojek pangkalan. Ojek pangkalan ya. Oh, iku gak oleh punah iku. Gak boleh punah ya, apalagi daerah Joyoboyo ya. Soale le opang iku mesti dijamin keselamatan. Dijamin keselamatannya. Gak mungkin kesasar soalnya arek kono dhewe ya gitu. Ya. Tapi pada siang hari ini kita akan sedikit bercerita, sedikit membahas ya tentang apa ya dibilang pekerjaan bukan pekerjaan ya. Nah, tapi Bunda Sari, ini kita sapo disi arek Bonek Joyoboyo. Ya. Wah. Dulur Joyoboyo, arek Joyoboyo, selamat siang. Iki Pak Ustadz di sini nih ya. Pak Ustadz Badrus ya. Jadi, Ustadz Badrus. Bonek juga punya Ustadz, jadi guru ngaji juga ya toh. Iya. Pak Ustadz, kesibukannya jenengan nih kalau siang kan jadi opang nih. Iya. Opang atau openg ya? Openg juga sama. Openg sama ya. Iya, Bunda. Oke. Saya mengenal beliau itu pada waktu kegiatan Jumat Berkah di daerah Bumiarjo. Ya. Setelah kita bertemu beberapa kali, ternyata Ustadz Badrus ini kalau setiap sore itu mengajar anak-anak mengaji. Iya, Ya. Bunda. Santri ya. Ya, santri. Ya, nah itu namanya dan santri santriwan. ya. Santri dan santriwan ya. Oke. Ustadz mungkin bisa diceritakan dulu sedikit bagaimana dulu awal mulanya Ustadz mengajar anak-anak tadi itu, karena kita sendiri tahu ya di kawasan Joyoboyo itu adalah dari kalangan menengah ke bawah ya. Iya. Di mana penduduknya itu
kebanyakan adalah pengemis, pengamen. Ya, nah itu mungkin bisa diceritakan awal kisahnya dulu gimana Ustadz? Pertama kali itu pas awalnya sering sholat berjamaah, terus pas habis gitu banyak anak-anak kecil yang saya coba, ayo rek kini rek, daripada nganggur coba iki Iqra dimoco. Nah gitu. Terus dari situlah anak-anak yang kecil tadi yang kebanyakan emang dari pengemis dan juga kesibukannya pengamen, lah itu saya emang diniatkan untuk mengangkat. Mengangkat biar paling dikit tahu pada Iqra alif ba ta. Lah bermula dari situ, oh alhamdulillah anak-anak sampai banyak, ya saya mau ngaji, saya mau ngaji gitu. Ya monggo, monggo. Kalau habis ngamen, habis sampean kerja, monggo disibukkan dengan mengaji. Gitu. Oh, Pak Ustadz pas waktu ngaji ya, waktu ngaji ku kan mulai ngamen ya Pak Ustadz ya. Masih ada yang bilang bawa ecek-ecek sama gitar gitu ada Pak Ustadz ya? Ya dulu sempat ada. Dulu pernah ada. Pernah ada. Waktu pas sekarang anaknya udah SMP mungkin. Sudah SMP ya. Lulus ya? Iya, tinggal wudhu habis maghrib. Maaf Ustadz saya telat gitu. Oh, tadi habis ngamen masih langsung ke musola. Ke musola nggak pulang, masih banyak bawa gitar gitu. Sampai banyak ada ya wadah itunya lah. Untuk tempat uangnya hasil ngamen tadi bawa gitu. Oh, pakai kantong itu Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, arek-arek Jayabaya ya, aku ya sedikit paham karena pernah sekolah di situ ya. Jadi dul konco-koncoku ya ono kono. Santri atau santriwan jenengan ada ndak dari anak-anak yang tidak tahu asal usulnya, maksudnya gak ono ibuke, gak ono bapake, gak ono dulure, tapi tiba-tiba muncul kono dadi santri jenengan, ada ndak Pak Ustadz? Kalau dari situ sebagian ada yang emang dari nol, maksudnya dari nol itu gimana? Dia itu tidak tahu asal usulnya yang dari, misalnya saya punya kakak yang nama ini, nah dia itu gak tahu sama sekali, yang emangnya dia itu terlantar dari Jayabaya. Terlantar yang juga hidupnya sampai sekarang di Jayabaya gitu. Masih ada masih sekarang ya? Sampai sekarang masih ada ya Pak Ustadz ya? Terus sehari-hari ya Pak Ustadz? Maksudnya mami. Kalau sehari-hari untuk makan biasanya dia itu makannya ya ngamen di bis ijo gitu. Nanti malamnya balik ngaji. Ya kadang itu ya sampai besok nanti ditanyain, loh kayak Anggi, nah, kemana kok gak ngaji? Oh iya mas, mas kemarin sibuk gitu. Nah bilangnya sibuk. Oh ya udah pokoknya jaga kesehatan sama jangan nakal-nakal di luar gitu. Kan jumlah murid Pak Ustadz ya, santrinya Pak Ustadz itu kira-kira berapa kalau dikumpulkan semua Pak Ustadz? Sekitar hampir 50. 50? Iya. Kan tiap hari nih ngaji Pak Ustadz? Tiap hari. Kecuali malam Jumat. Ya, tiap hari itu selalu 50 apa kadang-kadang 20, kadang-kadang 10 gitu Pak Ustadz? Ya namanya juga anak-anak ya kadang ada yang gak ngaji, kadang ya ada ngaji gitu. Gak ngaji karena apa Pak Ustadz? Gak ngaji itu kebanyakan kalau saya tanyakan buat untuk bantuin orang tua gitu. Ngamen? Nggih, bisa dibilang ngamen dan juga ada yang juga ngemis. Tapi itu pasti anak-anak ngomong. Ngomong. Pasti bilang ya ke Pak Ustadznya ya. Pak Ustadz, aku tak ngamen gak ngaji dulu. Kadang namanya anak-anak yang langsung ngomong aja gitu. Pak Ustadz aku ngamen, gak ngaji. Gitu ya. Pak Ustadz gitu tuh ditarik bayaran apa? Bayar SPP ke sekolah gitu Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah sampai sekarang kalau masalah SPP dan bulanan itu kebanyakan nominal gak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kalau saya mau tarik ya gimana mau narik, wong namanya juga kalangan menengah ke bawah ya udah. Emang dari diri kami yang dari Ustadz Jayabaya itu ya terserah.
Ada yang kelasnya nggak- ya Ustadz ya. nggak ngasih, ada yang ngasih. Cuman kebanyakan nggak ngasih, ya udah gitu aja. Pokoknya dia mau ngaji, wis bersyukur, alhamdulillah. Yang penting mau ngaji ya. Yang penting Dan mau ngaji. Ustadz juga bisa mengajari mereka untuk mengaji, itu sudah merupakan suatu apa ya, kebanggaan ya. Ustadz sudah bisa mengajak anak-anak untuk belajar mengaji tadi ya, untuk Masa sangunya mereka. Kalau anak arek-arek jalanan ya, itu kebanyakan kan sosialnya tinggi. Kalau setiap kawan ya biasanya. Iya. Setiap kawan Kebanyakan tinggi. gitu. Iya, setiap kawannya luar biasa. Ada enggak Pak Ustadz? Arek-arek cilik iki ngaji, dhek duwe inisiatif dhewe. Nukokno jajan Pak Ustadz gitu, ada Pak Ustadz? Nggih, kalau yang kemarin-kemarin kebanyakan ada. Cuman ya udah buat sampean aja. Mau dikembalikan nggih, lagi sama jenengan. Saya kembalikan kayak cemilan-cemilan gitu. Monggo Ustaz, nanti habis ngaji iki mam jajan, wis tuku nopo nang warung, wis gak usah, pokoknya sampean wareg, sampean nggih sok gawe sangu sekolah, wis ngono ae. Gitu. Iku jajan-jajan iku hasilnya ngamen Pak Ustadz ya. Kebanyakan hasilnya Kebanyakan. jerapaya Jeripaya ya. Iya. anak-anak itu sendiri. Iya. Jadi Ya, di rumah istilahnya kan di Bumi Arjo itu Pak Ustadz ya. Nggih. Dengan keadaan seperti itu, maksudnya iki awake dhewe gurung warak tapi sempat ngekei Pak Ustadz yang lucu Mas ya. Jadi apa ya, dididik sejak kecil peduli pada sesama. Peduli sama sesama. Saya ingat waktu itu sama Pak Ustadz ya, diajak Jumat berkah di tempatnya Pak Ustadz. Iya. Ada seorang bapak yang sudah sepuh, cuman jualan es, istrinya lumpuh ya, Iya, lumpuh. Aku waktu itu terenyuh Pak Ustadz, kok tanya, aku nggak kepingin berlebih, aku cukup gini aja bisa menemani istri saya Nggih. dengan luas tempat tidur kurang lebih 1 meter, tak ukur Bunda Sari, Iya. 1 meter buat tidur berdua. Luar biasa ya. iya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, dari Pak Ustadz Badrus ini kita banyak belajar ya. Sangat-sangat banyak sekali kita belajar bahwasanya kita sebagai manusia itu selagi kita hidup ya, kita harus bisa memberikan manfaat untuk Orang lain. orang lain Nah, tadi ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Pak Ustadz, kalau pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah kepingin tahu nih, usia yang paling kecil itu berapa Pak Ustadz yang ikut jadi santrinya jenengan? Kalau usia paling kecil itu TK, sekitar 4 ada tahun. yang 4 dan 5 tahun. Heeh. Nggih. Itu. Yang paling besar Yang paling besar itu perkiraan SMP, SMP ya, jadi sekitar 14-15 tahun ya. 14-15 tahun. Ya. Lah gini Pak Ustadz ya, arek ngamen, pernah nggak Pak Ustadz iki kok gak hadir ikut ngaji, terus tiba-tiba ya maaf Pak Ustadz ya, kan di jalan ya, Nggih. ditangkep Satpol PP gitu, arek-arek itu arek kecil-kecil itu pernah Pak Ustadz? Kalau kayak gitu pernah, cuman ya alhamdulillah, soalnya kan kebanyakan dari Joyoboyo sendiri itu masyarakatnya ber-KTP Surabaya. Nah, jadi ada pengurusnya seperti RT RW yang emang langsung bijak untuk mengurus ke tadi, kalau kata orang Jawa, Surabaya cakupan. Iya cakupan, kecakup, arek kecakup ngono ya. Iya. Itu. Jadi langsung kalau misalnya gak ada orang tua, itu tetangga yang ngurusin. Nah, itu solidaritasnya dari Joyoboyo dan Bumi Arjo emang kayak gitu. Jadi mereka saling mengayomi Saling ya, mengayomi. tidak pandang bulu ya, Tidak entah pandang itu bulu. mau kaya, mau miskin, mau anak siapa, tapi seperti itu ya di kehidupan di sana ya ternyata ya. Berarti meskipun duduk anake lek krungu arek kecakup langsung itu berbondong-bondong untuk saling membantu. Saling bantu untuk ngeluarin yang kecakup tadi itu ya. Oh, Iya. si iku sing hebat ya. Iya. Gotong Pemirsa royong ya. Bonek Bonita, satu lagi nih dari Joyoboyo ya. Ya, Bahwasanya warga di Joyoboyo ini mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain ya, dan juga kepeduliannya sangat tinggi ya. Iya. Bahwa di mana ada salah satu dari warganya yang kena cakupan, tadi bahasa Surabayanya cakupan, yaitu warganya itu yang walaupun tidak mengenal itu anaknya siapa, itu dari mana, mereka akan membantu dari
warga yang kecakup tadi untuk dikeluarkan ya. Jadi benar-benar kompak semuanya di situ ya. Sudah seperti keluarga ya. Sudah seperti keluarga. Ya, ini ya mungkin sudah sedikit banyak sudah luntur ya dari culture kita, dari kebudayaan kita ya. Karena kebanyakan biasanya kan ngapain itu kan saya nggak kenal atau gimana kan gitu ya, kebanyakan kebiasaan ya. Tapi kalau di Joyoboyo ini tidak, pemirsa aku Bonek Bonita. Jadi sangat kental sekali persaudaraan dan sangat erat sekali hubungannya ya. Gitu. Persahabatannya itu kayak saudara. Sudah saudara ya, Lebih sudah dari mengalahkan saudara iya. ya, walaupun baru mengenal. Walaupun baru mengenal, iya. kebanyakan ya anak-anak emang dididiknya itu kayak gitu. Seperti itu ya. Seko cilik maksudnya. Emang dari kecil. Iya. Oh, dididik supaya untuk mengayomi ya? Dan peduli sama tetangganya. Nah, gitu. Kalau Pak Ustadz sendiri nih, kalau kami boleh tahu, jenengan lahir dan besar di Joyoboyo atau pendatang situ? Saya asli Joyoboyo. Asli Joyoboyo. Dari lahirnya di Joyoboyo sampai sekarang punya istri punya anak di Joyoboyo. Di Joyoboyo. Monggo disapa dulu warga-warga atau warga-warga teman-teman Joyoboyo, tetangga. Teman-teman Bonek Bonita Surabaya. Nggih. Iya. Bumi Arjo. Wah, sering cangkruk di Bumi Arjo aku soalnya. Ndelok Bumi Arjo itu gangnya ya. Gangnya kan ada salah satu gang. Nggak peduli malam atau siang, itu peteng. Gelap. Ya gelap. Gang kelinci. Iya, gang. Kalau jalan miring. Ya. Saya kalau masuk gang itu pernah pada waktu itu kita ada kegiatan Jumat Berkah Pak Ustadz. Saya masuk ke lorong gangnya saya sampai miring gini saya karena kalau begini nggak bisa masuk. Pak Ustadz, suka dukanya apa nih Pak Ustadz mengajar? Pengemis, pengamen. Sukanya itu banyak sekali, banyak sukanya daripada dukanya. Dianggap dukanya nggak ada gitu ya. Soalnya karena mengerjakan dengan ikhlas tadi ya. Oke, ya, monggo. Soalnya mulai dari kecil, lah anak-anak itu kan memang dididik pertama untuk peduli dalam lingkungan. Lah sampai sekarang pun ada yang sepuh pindah di daerah perumahan itu, alhamdulillah tetap peduli sama Joyoboyo. Tetap jalin silaturahmi sama Joyoboyo. Lah itulah yang dalam sukanya kehidupan di Joyoboyo. Kalau dukanya itu dikit. Dikit ya. Dikit. Dukanya ya kalau misalnya ya mudah-mudahan anak-anak tetap sekolah gitu. Ya, yang paling dukanya ya gak ada orang tua gitu. Lah itu kan gak ada yang kayak memberi wacana lah. Jadi Pak Ustadz nih, di Joyoboyo itu banyak yang putus sekolah gitu Pak Ustadz. Banyak yang putus sekolah. Karena? Ya karena pertama mungkin mayoritas dari faktor biaya itu. Oh. Di sopo bapak ya Pak Eri. Pak Eri dari Joyoboyo, Bumi Arjo, Joyoboyo, banyak anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan untuk membayar sekolah ya. Sama kayak buku-buku gitu. Kalau negeri kan tidak ada SPP kan. Tapi kan buku-buku tetap bayar buku-buku ya kayak gitu. Karena kerjaan sendiri juga ngamen ya. Gitu. Jadi dia bingung untuk mana uang disisihkan untuk ngamen. Jadi untuk sekolah apalagi sekarang tidak boleh ngamen di lampu merah kan tidak boleh. Terus makanya di bis juga tidak boleh kan. Boleh. Jadi anak-anak ini bingung boleh duit nanti. Dari mana dapat uangnya ya? Dari mana dapat uang? Iya. Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, warga Joyoboyo dan Bumi Arjo membutuhkan sedikit perhatian dari pemerintah terutama untuk masalah sekolah. Karena di daerah di Joyoboyo dan Bumi Arjo ya, banyak sekali anak-anak kita yang putus sekolah karena terbentur dengan biaya. Pak Ustadz, untuk tempat ngajinya nih ya, tempat ngajinya kan ya apa ya, santri dari pengamen pengemis ya, ada apa ya yang kurang menurut Pak Ustadz di situ tuh, kepingin ada beli apa itu apa yang kurang Pak Ustadz? Nah, kalau masalah anak-anak ngaji itu namanya anak emang mayoritas pengamen dan pengemis itu wis adanya, kadang nggak pakai kopiah, kadang juga kaos sama katok gitu aja. Oh iya. Pakai Gitu celana emang. pendek gitu. Celana pendek. Ya gimana lagi kalau ditanyain, loh kok gak gini, gak salin ta? Dia malu jawabnya apa mungkin. Jadi saya gak terusin, takutnya
nggih gak enak kalau Iya, saya betul. Ustaz punya baju kayak gini gitulah. Jadi Pak Ustadz punya bayangan ya apa mamane santriku itu nggak kelambi seragam gitu ya. Seragam, Ya. Pengennya pakai Pengennya seragam pakai ya. seragam. Iya. Cuman emang dari dulu gak ada. Soalnya ya gitu. Mayoritas takutnya buat biaya hidup gitu. Betul. Jadi iki ngaji katoan iki. Ngaji katoan. Gak pakai kopiah. Gak pakai kopiah. Baca pendek sama Kaosan kaos. gitu. Wis ngaji katoan go gitar gak kopian gitu saja. Yang penting kan niatnya mereka Yang penting ya, niatnya. semangatnya Lah. mereka untuk ingin belajar Pengen mengaji belajar tadi ya mengaji. Ustadz ya. Kepikir rono aku ya. Ndelok modele lho koyo opo ngono kan ya. Kapan-kapan ke sana Bunda ya. Iya. Kok ngaji katokan ini ya opo modele gitu. Selain itu Pak Ustadz ada butuh apa saja di tempat ngaji itu Pak Ustadz? Nggih, yang diutamakan itu emang seragam. Seragam. Nggih. Selain itu enggak ada ya untuk Selain Media-media itu- untuk mengaji seperti Al-Quran atau buku Iqra itu Lah sudah ada ikro semua. itu sekarang udah gak ada. Kan sudah nggak ada Iqra sekarang Nggih, ya. maksudnya itu ikronya tinggal suwek-suwek ngono. Oh, Kan dulu sempat ada beli, semua beli. Nah, itu oh, anak-anak itu jadi mereka masing-masing punya satu-satu. satu-satu itu beli Oke. sendiri. mari ngamen tuku ikro. Nah, emang beli dulu saya suruh wis tuku dhewe cek ben ono anune gitu. Nah, ada keberkahan dari hidupnya. Jadi habis beli itu mungkin cuma 2 kali ikro. Oh, terus jadi berangkat Terus ya habis gitu berundul. gantian. Oh, Di dengan ikromu Pak tak gayaku gitu. Akhirnya sobek tadi itu. Sampai butuh ikro, butuh seragam ya Pak Ustadz ya. Nggih, kalau seragam memang dari dulu gak Lah, bisa-bisa. Iya mbayano ya. Arek 50 ya toh. Seragaman Seragaman semua. kabeh Seragaman ngene kabeh. Bumi Arjo lewat bareng-bareng Andi ngaji. Ngaji, Enak ya. iya, Iya. Ya, Mungkin dari pemirsa aku Bonek Bonita yang punya usaha jual ikro ya, Iya. jual seragam bisa di bantukan di Bumi Arjo ya. Bantukan di Bumi Arjo ya. Mungkin dari pemirsa aku Bonek Bonita yang punya sedikit rezeki juga ya, mungkin ingin membantu membantu untuk anak-anak kita yang sudah punya semangat ngaji ini ya. Dari pemirsa aku Bonek Bonita ada yang ingin menyisihkan rezekinya, mungkin bisa membantu anak untuk beli ikro, beli Al-Qur'an dan seragam tadi ya Ustadz ya. Masa Emang dari dulu itu kami para asatid pengen, cuman Iya. gimana wong anak-anak emang kayak gitu, maksudnya ya Betul, dibilang iya. mampu emang gak mampu. Iya, iya. Nggih. Ya nanti kan tidak menutup kemungkinan dari pemirsa aku Bonek Bonita yang sudah melihat podcast kita siang kali ini kan ada yang tergerak hatinya, ada yang terketuk hatinya nanti membantu dari pemirsa aku Dari Bonita, Bonek Bonita untuk ke tempat Bumi Arjo ngaji ya, Jayapura. Bumi Arjo tadi ya. Di musola apa itu Pak? Di musola Nurul Huda, Nurul Huda ya. Musola Nurul Huda Bumi Arjo ya. Bumi Arjo. Bumi Arjo ya. Oke, ya. Pak Ustadz, harapan kedepannya apa nih Pak Ustadz? Nggih. Untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak yang terutama di Joyoboyo, Iya. nggih, meskipun kehidupannya seperti itu, mudah-mudahan bisa sukses dimanapun dia berada dengan hidup memakai kejujuran dan keikhlasan. Amin. Iku, Amin Bunda. ya. Cahaya ada yang mau ditanyakan lagi? Aku ngeri lek ndelok ngene-ngene iki apa ya? Maksudnya iki kok mau sampai apa ya menyisihkan waktunya kayak gitu pada ya maaf Pak Ustadz ya. Nggih. Pak Ustadz membagi waktunya di ojek pengkolan, sampai belajar ngaji, belajar arek-arek. Iku apa ya Pak Ustadz ya? Apa istri nggak protes ini? Nggih, kalau istri protes, alhamdulillah tidak. Tidak Pak Ustadz Enggak ini. ya. Soalnya kan kalau istri, wis ya pokok isok gawe mangan ya, lebihne nggih isok gawe ditabung, lek gak ono nggih ya wis ya menengah ya gitu. Kalau menengahi wis. Enak ya, nek gak ono semenengahi ya. Jadi Pak Ustadz ini itu ya apa ya? Menganut paham, paham. Menganut paham, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Amin. Gitu ya Pak Ustadz Nggih. ya. Pak Ustadz, Kan tadi kan menengahi lek gak iya. ono. Kalau kan ngaji itu Jumat libur ya.
Malam Jumat. Malam Jumat. Nggih. Itu kegiatan cuma ngaji aja, Ustaz. Lah kalau ngaji itu bukan hanya sekedar ngaji, Baca nggih. alif ba Yang bukan pertama baca itu ya? nggih. Yang hari Ahad, hari Minggu, nggih itu sampai hari Senin. Lah itu ngaji biasa. Lah pas nantinya hari Selasa itu sholawat Nabi. Maulid Nabi gitu. Gitu ya. Nanti mereka selain belajar Al-Quran, membaca alif ba tadi juga diajarkan juga ya cara-cara berwudu. Cara-cara berwudu dan doa-doa gitu. Oke. Dan juga tata krama yang diutamakan. Tata krama misalnya kalau ada orang tua gimana selamanya gitu. Nah, Loh Ustadz, tadi kan Ustadz kan menyampaikan kalau ada anak yang ngaji itu pakai celana pendek sama kaos. nggih. Lah pada waktu belajar wudu, belajar sholat, apakah juga pakai celana pendek sama kaos tadi Ya Ustadz? itu ya gimana lagi Iya. yang pakai itu anaknya. Masya Allah, berarti memang mereka sudah niat ya, Tapi mereka semangat sekarang udah sekali enggak. ya. Oh sudah enggak Sekarang lagi. udah pakai celana. Kadang gitu aku tuku celana niki Mas. Oh sudah tuh, oh sudah beli celana. Itu kuno orem. ngono. Wis langsung tuku wis iki celonoan karek topi ini gitu. Oh tinggal kopiahnya. Oh. Pak gitu Ustadz pernah nggak didatangin di situ ya, didatangin Gus atau siapa gitu atau apa? Pemuka-pemuka Pemuka agama. agama sing terkenal gitu loh, Pak. Pernah? Mboten. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Sekali aja Pak Ustadz nggak pernah. Gak ada. Kayak Dari pemerintah kota? pemerintah kota kayak misalnya kayak sekarang gitu. Pak Eri gitu. Gak ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada ya? Maksudnya memang belum datang ke sana gitu. Iya. Oh iya Iya. belum ya. Mudah-mudahan Pak Erik nanti datang ke sana. Amin. Soalnya kalau Pak Erik dengar mesti ke Pasti sana. akan datang Karena ke- Pak Erik itu paling apa ya? Sangat peduli sensitif dengan ya oleh warganya, ngomong iya. bahasa-bahasa ini Amin. gitu Iya. ya. Iya. Jadi untuk staf pemerintah kota, monggo kalau misalnya ada waktu mungkin bisa diluangkan untuk meninjau bahwa Surabaya itu juga punya kebanggaan ya, Joyoboyo dan Joyoboyo, Bumiarjo yang Bumiarjo. dimana di sana kawasannya itu sangat padat sekali penduduknya. Dan biasanya banyak ya orang yang masih berpikir negatif, pengemis itu Pengganggu gitu. ya mengganggu Mengganggu, atau ya. negatif ya. Mengganggu. Enggak, dia Sampah juga ngaji. masyarakat, ya. Dia yang ngaji. Ngaji juga, Tuku ya. klambi dhewe, Iya. tuku ikrok dhewe, Ikrok dhewe. tuku sarung dhewe. Bahkan anak-anak ade kalah karo arek-arek iku. Iya, betul. Dia golek duit dhewe lho ya. Iya. Lah iku lho. Dari Makanya mereka kadang-kadang mengamen negatif tadi. itu sih dipikir. Iya, betul. Wong cilik kok diajari ngamen lho, karena keadaan. Karena keadaan Iya, ya yang maksud membuat- gitu kan. Pernah. Ya, Iya. karena kan keadaan ngamen dia itu. Nah, makanya arek kadang-kadang ya lek kon niat ngekei ya sing ngekei lek gak niat ya menengo aja ngomong ae ngono lho. Iya. Kadang-kadang cilik-cilik ngamen gak sekolah ta. Ya iki keadaan, Cak. Gak keadaan ya gak mungkin ngamen deh kan gitu Betul, ya. iya. Iya. Jadi mereka mengemis dan mengamen itu bukan karena kemauan mereka sendiri ya, Nah. tapi karena keadaan lah yang membuat mereka itu harus mencari uang dan bertahan hidup. Seperti Ya. itu, waktu kita Jumat Berkah, Pak siapa itu yang lumpuh itu mantan musisi itu loh, Pak Ustadz. Yang Pak Kris. Pak Kris ya. Oh nggih Pak Kris. Pak Kris itu mantan musisi ya, lumpuh. Ya. Yang akhirnya ya istrinya sama anak kecilnya ngamen. Amin. Amin. Untuk kebutuhan hidup. Kadang-kadang ini, lah yuk kok teko, arek cilik ngono dijak ngamen. Lah ya apa maneh? Wong keadaan kan gitu Iya, Mas Ustadz ya. betul, Ya, iya. itu apa ya? Pikiran negatif tentang mengamen dan mengemis itu sedikit hilang no ae, Rek, Sedikit ya. dihilangkan, Iya. ya. Kalau kepengen ngekei ya ngekei, lek gak ngekei ya seneng ae. Kan gitu Mas Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz, di akhir acara kita kali ini ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah? Monggo, silakan. Oke. Khusus bonek bonita yang ada di Surabaya, dimanapun kalian berada, tolong melakukan dengan kejujuran untuk yang pertama, dan yang terakhir yaitu dengan melakukan dimanapun pekerjaannya harus dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, Oke. Masya Allah. Itu aja. Adem ngono ya. Adem sekali ya. Titik tapi adem ya. Titik tapi adem, iya. Pak Ustadz, terima kasih untuk rawuhnya siang Matur kali suwun, Pak ini. Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, di saat kita bekerja, jangan memikirkan Uang. uang. Dan di saat kita berkarya, jangan memikirkan berapa banyak yang menonton. Dan di saat kita beribadah,
jangan memikirkan surga. kejar akhiratmu, Maka dunia mengikutimu. sharing is good. Salam satu nyali, Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.